Gila, benar-benar gila. Apa mereka tidak punya telinga? Apa mereka pikir kita ini patung yang tidak butuh tidur? Teriakan Pak Teguh terdengar serak, nyaris tenggelam oleh suara gemuruh mesin yang menderu-deru tepat di balik tembok ruang makan. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Seharusnya ini adalah waktu di mana keheningan menyelimuti kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota itu. Akan tetapi, sejak 2 bulan lalu, malam bagi keluarga Pak Teguh adalah neraka. Sabar Pak, coba minum dulu air hangatnya, pucuk Bu Ratna, istrinya, dengan wajah yang tak kalah kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin menebal. Di kamar sebelah, anak bungsu mereka, Dinda, kembali merengek dalam tidurnya, terganggu oleh getaran yang merambat dari lantai hingga ke rangka tempat tidurnya. Sabar, sampai kapan Bu? Sampai gendang telinga kita pecah? Sampai rumah ini rubuh karena getaran blower sialan itu? Pak Teguh membanting gelas plastik ke meja. Air tumpah, membasahi taplak meja yang sudah kusam. Di belakang rumah mereka, hanya terpisahkan oleh tembok setebal 1 bata, berdiri sebuah bangunan semi permanen raksasa yang didirikan dalam waktu semalam. Itu adalah dapur makan bergizi gratis atau MBG, sebuah proyek pemerintah yang dimenangkan tendernya oleh seorang pengusaha lokal bernama Pak Wibowo. Niatnya mulia, menyediakan ribuan porsi makanan untuk anak sekolah dan warga kurang mampu. Namun, eksekusinya adalah bencana bagi tetangga yang berhimpitan langsung. Pabrik dadakan itu beroperasi tepat tengah malam. Para juru masak datang, kompor-kompor tekanan tinggi dinyalakan, dan yang paling fatal, 3 unit exhaust blower industri raksasa dinyalakan untuk menyedot asap masakan. Masalahnya, corong pembuangan dan mesin penyedot itu dipasang tepat menempel di dinding belakang rumah Pak Teguh. Vung, vung, vung. Suara itu bukan sekedar bunyi. Itu adalah gelombang suara frekuensi rendah yang menghantam dada, menggetarkan kaca jendela, dan membuat jantung berdebar tidak nyaman. Besok aku akan ke sana lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Pak Wibowo itu masih bebal, jangan salahkan aku kalau aku ambil jalan pintas. Geram Pak Teguh. Matanya merah menyala. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena dendam yang mulai mengkristal di hatinya. Keesokan paginya, dengan sisa tenaga yang ada, Pak Teguh mendatangi gerbang dapur MBG itu. Aroma bumbu gulai dan asap minyak goreng menyeruak tajam. Puluhan karyawan berseragam biru muda sibuk berlalu lalang memuat kotak nasi ke dalam truk box. Pak Teguh menerobos masuk, mengabaikan satpam yang mencoba menahan. Ia melihat Pak Wibowo sedang berdiri memantau di dekat area packing, mengenakan kemeja batik licin dan kacamata hitam. Tampak begitu kontras dengan kekacauan berminyak di sekitarnya. Pak Wibowo, teriak Pak Teguh. Pengusaha itu menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Senyum meremehkan yang sudah 3 kali dilihat Pak Teguh bulan ini. Oh, Pak Teguh, ada apa lagi? Mau minta jatah nasi? Ambil saja, kita punya lebihan. Jangan pura-pura bodoh Pak Wibowo, bentak Pak Teguh. Urat lehernya menonjol. Saya tidak butuh nasi Anda. Saya butuh Anda memindahkan blower itu. Tembok rumah saya retak rambut. Anak saya sakit tidak bisa tidur, dan istri saya hampir gila karena suaranya. Anda janji minggu lalu akan memindahkannya ke sisi timur yang menghadap kebun kosong. Pak Wibowo tertawa kecil, membuka kacamata hitamnya. Pak Teguh, Bapak harus mengerti, ini proyek nasional, proyek negara. Memindahkan instalasi itu butuh biaya besar dan waktu henti operasi. Kita tidak bisa berhenti. Anak-anak butuh makan. Bapak mau tanggung jawab kalau distribusi telat. Lagi pula,
Suara itu wajar kok, namanya juga dapur industri. Pak Bowo, wajar untuk kawasan industri, bukan di tengah pemukiman warga yang Anda tempel temboknya tanpa izin. Pak Teguh maju selangkah, tangannya mengepal. Ini peringatan terakhir, Pak. Pindahkan atau apa? Potong Pak Wibowo dingin, wajahnya mendekat. Bapak mau lapor polisi, silakan. Izin saya lengkap, backing saya kuat. Jangan cari masalah dengan orang yang salah. Pak Teguh, pulanglah. Pakai sumbat telinga kalau perlu. Pak Teguh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap hingga ke ubun-ubun. Ia menatap Pak Wibowo dalam-dalam. Baik, Anda yang meminta ini. Ingat hari ini Pak Wibowo, Anda yang memilih perang. Pak Teguh berbalik dan berjalan keluar. Ia tidak pulang ke rumah. Ia memacu motor bututnya menuju ke arah perbatasan kota, menembus jalan setapak berbatu menuju sebuah gubuk reot di lereng bukit yang dikenal dengan nama Lembah Tengkorak. Ia akan menemui Mbah Kento. Malam itu, suasana di dapur MBG terasa berbeda. Udara terasa lebih berat dan lembab. Padahal, 3 blower raksasa itu menyala dengan kekuatan penuh, menyedot udara panas keluar. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Para juru masak sedang sibuk memotong daging dan mengaduk kawah-kawah besar berisi sayur sop. Sarman, kepala koki, mengelap keringat di dahinya. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut gudang penyimpanan beras. Namun, setiap kali ia menoleh, hanya tumpukan karung yang terlihat. Perasaanku saja kali ya, gumam Sarman. Ia kembali mengaduk sop. Tiba-tiba, kelontang! Sebuah panci stainless steel besar yang tergantung di rak besi melayang dan jatuh keras ke lantai. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melemparnya. Semua aktivitas berhenti, hening sejenak. Hanya suara humming blower yang terdengar. Siapa yang naruh panci gak bener? Bentak Sarman, mencoba rasional. Belum sempat ada yang menjawab, lampu neon di langit-langit berkedip-kedip liar. Suara listrik bzz, 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 terdengar menakutkan. Dan kemudian teror yang sebenarnya dimulai. Blender industri yang belum dicolokkan ke listrik tiba-tiba menyala sendiri. Pisau tajamnya berputar gila-gilaan dengan suara memekakan telinga. Matikan, cabut kabelnya, teriak salah satu staf. Belum dicolok bego, kabelnya di lantai, balas temannya histeris. Di sudut lain, seorang ibu-ibu pengupas bawang menjerit histeris. Panas, panas! Ia melompat-lompat dari keranjang bawang yang ia pegang. Bukan bawang yang keluar, melainkan ribuan belatung yang menggeliat-geliat menjijikan. Tumpah ruah ke lantai dapur yang putih bersih. Kekacauan pecah. Para karyawan berlarian, namun pintu keluar tiba-tiba terkunci rapat. Gagang pintu tidak bisa diputar. Di tengah kepanikan itu, dari arah blower yang menempel di dinding belakang yang berbatasan dengan rumah Pak Teguh, terdengar suara tawa. Bukan suara mesin, tapi suara tawa nenek-nenek yang serak dan basah bercampur dengan deru angin. Berisik, kalian berisik. Suara itu menggema, lebih keras dari mesin manapun. Getaran dinding semakin kuat, bukan karena mesin, tapi seolah-olah tembok itu sedang dipukul-pukul dari sisi lain dunia gaib. Pak Wibowo yang malam itu kebetulan datang untuk sidak, baru saja melangkah masuk dari pintu samping. Ia terbelalak melihat dapurnya seperti kapal pecah. Apa-apaan ini? Kenapa kalian tidak kerja? Teriak Pak Wibowo. Tiba-tiba sebuah pisau daging besar melayang dari meja potong. Pisau itu menancap di kusen pintu kayu, tepat 2 cm di samping telinga Pak Wibowo. Wajah pengusaha itu pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes. Bos, kita harus keluar, cicit Sarman. Wajahnya putih seperti kertas. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Pak Wibowo berteriak, menantang entah siapa. Detik berikutnya, tubuh Pak Wibowo terpental ke belakang.
seolah ditendang oleh raksasa tak kasat mata. Ia jatuh tersungkur, memegangi perutnya yang terasa seperti terbakar. Dari mulutnya, ia memuntahkan cairan hitam pekat berbau bangkai. "Sakit! Sakit!" Pak Wibowo mengerang. Tubuhnya mengejang di lantai dapur yang kini penuh belatung dan pecahan piring. 3 hari berlalu sejak insiden pertama. Dapur MBG itu kini lebih mirip rumah hantu daripada tempat masak. Karyawan banyak yang berhenti. Mereka yang bertahan karena butuh uang, bekerja dalam ketakutan luar biasa. Setiap malam, ada saja yang kesurupan. Masakan yang sudah matang tiba-tiba basi dalam hitungan detik. Nasi berubah menjadi tanah. Pak Wibowo kini terbaring di rumah sakit. Namun, dokter tidak menemukan penyakit medis apapun. Kulitnya mulai melepuh seperti luka bakar. Dan ia selalu berteriak-teriak melihat sosok hitam besar yang mencekiknya setiap kali ia mencoba tidur. Andi, orang kepercayaan Pak Wibowo, sekaligus manajer operasional dapur tersebut, merasa ini sudah di luar nalar. Ia teringat cerita neneknya tentang orang-orang pintar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia ingat betapa marahnya Pak Teguh tempo hari. "Ini pasti kiriman," gumam Andi. "Kalau medis tidak bisa, kita butuh jalur spiritual." Andi teringat pada satu nama, Pak Harjo, seorang spiritualis sepuh beraliran Islam kejawen yang tinggal di Wonosobo. Konon, beliau tinggal di sebuah loji tua peninggalan Belanda. Tanpa membuang waktu, Andi memacu mobilnya, menembus jalanan berkelok menuju Wonosobo. Udara dingin menusuk tulang saat ia sampai di gerbang loji tua itu. Bangunan itu megah namun suram, dikelilingi tanaman-tanaman aneh yang daunnya berwarna ungu gelap dan mengeluarkan aroma rempah yang menenangkan namun misterius. Andi mengetuk pintu jati yang besar itu. Pintu terbuka, menampilkan sosok pemuda berusia sekitar 30 tahun. Berwajah tenang, namun matanya tajam seperti elang. "Cari Pak Harjo?" tanya pemuda itu datar, seolah sudah tahu kedatangan Andi. "Iya Mas, saya Andi, saya..." "Masuklah, beliau sudah menunggu di pendopo belakang," potong pemuda itu. "Nama saya Rian." Andi mengikuti Rian. Di pendopo belakang yang menghadap langsung ke lembah berkabut, duduklah Pak Harjo. Seorang pria sepuh dengan belangkon hitam sedang menikmati teh nas kitel, panas, legi, lan kental. Aura wibawanya begitu kuat, membuat Andi yang gelisah mendadak merasa tenang sekaligus segan. "Duduk nak Andi," suara Pak Harjo berat dan dalam. "Baumu amis darah dan tanah kuburan." Andi langsung bersimpuh. "Tolong kami Pak, bos saya, tempat kerja saya, semuanya hancur. Ada yang menyerang kami Pak." Pak Harjo mengangguk pelan, matanya menerawang jauh. "Sebuah dapur besar." Suara gemuruh yang mengganggu ketenangan malam. Keserakahan yang menabrak hak tetangga. Itu pemicunya, bukan? Andi terdiam. Pak Harjo tahu segalanya tanpa diberitahu. "Benar Pak, tapi serangannya sudah membahayakan nyawa. Bos saya muntah darah hitam." Pak Harjo meletakkan cangkirnya. Ia menoleh pada Rian. "Rian, siapkan upur rampe. Kita turun gunung besok pagi. Dia yang di sana sangat kuat. Dukun beraliran hitam pekat. Dia menggunakan banaspati dan ratusan jin perewangan." Rian mengangguk takzim. "Baik Pak, apakah Sinta perlu saya siapkan?" "Ya, bangunkan dia. Kita butuh proteksi tingkat tinggi. Lawan kita tidak main-main. Dia sudah mengikat perjanjian darah." Keesokan sorenya, mobil Andi membawa Pak Harjo dan Rian
Memasuki area dapur MBK, matahari mulai terbenam, menciptakan siluet oranye yang menyeramkan di langit. Begitu ban mobil menyentuh aspal halaman dapur, Pak Harjo langsung menutup hidungnya dengan sapu tangan. Busuk, gumam Pak Harjo. Energi negatifnya sangat padat, seperti asap hitam yang menyelimuti seluruh bangunan. Rian turun dari mobil. Matanya yang tajam memindai sekeliling. Di mata batin Rian, bangunan itu bukan lagi dapur, tapi sebuah goa gelap yang dipenuhi ribuan tangan-tangan hitam yang menggapai-gapai, mencoba menarik siapa saja ke dalam kegilaan. Dan di atap bangunan bertengger sosok raksasa berbulu hitam dengan mata merah menyala. Genderuwo yang ditugaskan menjaga kiriman itu. "Rian, kau merasakannya?" tanya Pak Harjo. "Sangat kuat, Guru. Ada 3 titik paku bumi gaib yang ditanam di belakang, dekat tembok warga itu. Itu sumbernya," jawab Rian. Di samping Rian, meski tak terlihat oleh Andi, berdiri sosok putri, wanita cantik berbusana keraton kuno. Selendangnya melayang-layang, meski tak ada angin. Itu adalah Sinta, jin pendamping Rian. Wajah Sinta terlihat waspada, tangannya memegang sebuah cawan emas imajiner. Mereka berjalan masuk. Para karyawan menatap dengan harap-harap cemas. Suasana dapur terasa dingin menusuk, berbeda dengan suhu tropis di luar. Pak Harjo berjalan menuju dinding belakang, tempat blower-blower raksasa itu berada. Ia menempelkan telapak tangannya ke tembok. "Panas," bisik Pak Harjo. "Dinding ini mendidih oleh amarah." Tiba-tiba, bruak! Salah satu blower yang mati tiba-tiba menyala sendiri dengan putaran terbalik, menghisap udara dari dalam keluar dengan suara melengking seperti jeritan wanita. Angin kencang berputar di dalam ruangan, menerbangkan panci pisau dan nampan. "Mereka menyambut kita," kata Rian tenang. Ia melangkah maju, merentangkan tangan kanannya. "Sinta, pagari area ini," perintah Rian dalam hati. Seketika, gelombang energi berwarna keemasan meledak dari tubuh Rian, membentuk kubah transparan yang melindungi Pak Harjo, Andi, dan para karyawan yang bersembunyi di pojok. Barang-barang yang melayang jatuh seketika saat menabrak dinding energi itu. "Andi, suruh semua karyawan keluar sekarang. Jangan ada yang tersisa di dalam radius 50 meter, perintah Pak Harjo tegas. Setelah ruangan kosong, tinggallah Pak Harjo dan Rian. "Kita mulai ruatan ini, Rian. Hancurkan paku buminya. Aku akan menahan serangan induk semangnya," perintah Pak Harjo. Beliau duduk bersila di tengah ruangan, mengeluarkan tasbih dari kayu stigi. Mulutnya mulai merapal doa-doa kuno, perpaduan ayat suci dan mantra Jawa tingkat tinggi untuk menetralisir. Rian bergerak ke arah tembok belakang, namun baru 3 langkah, lantai di depannya retak. Dari retakan itu muncul asap hitam pekat yang memadat, membentuk sosok tinggi besar, bermata satu, dengan lidah api menjulur. Banaspati. Sosok itu meraung, suaranya memecahkan kaca-kaca jendela dapur. Bola api meluncur dari mulutnya menuju Rian. "Yet!" Rian melompat ke samping dengan gerakan akrobatik yang mustahil dilakukan manusia biasa. Gerakannya diringankan oleh Sinta. Sinta, sang putri jin, melesat maju dengan gerakan tangan yang lembut namun mematikan. Ia menangkis bola api itu hingga pecah menjadi percikan kembang api yang tidak berbahaya. Sinta kemudian mengibaskan selendangnya yang berubah menjadi cambuk cahaya, menghantam tubuh Banaspati itu. Bliar! Suara ledakan energi mengguncang gedung. Sementara itu, Pak Harjo sedang bertarung di alam pikir. Di sana ia berhadapan dengan bayangan Mbah Gento, dukun bayaran Pak Teguh. Wajah Mbah Gento terlihat menyeringai, dikelilingi tengkorak. "Jangan ikut campur, Harjo. Ini urusan dendam."
Suara Mbah Gento menggema di kepala Pak Harjo. Dendam tidak membenarkan kejahatan, Gento. Kau mencelakai banyak orang yang tidak bersalah, balas Pak Harjo batinnya. Pak Harjo memutar tasbihnya semakin cepat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Energi putih memancar dari tubuh tua Pak Harjo, menekan kabut hitam yang dikirim Mbah Gento. Di dunia fisik, Rian sedang kewalahan. Banaspati itu ternyata tidak sendiri. Dari bayang-bayang blower muncul ratusan makhluk kecil kerdil, tuyul, dan jenglot yang hidup menyerbu Rian dengan gigi-gigi tajam. Mereka mencakar dan menggigit. Sinta, sapu bersih, teriak Rian. Sosok astral Sinta berputar seperti gasing, menciptakan tornado energi. Makhluk-makhluk kecil itu terpental dan terbakar menjadi abu saat menyentuh aura Sinta. Rian memanfaatkan celah itu. Ia berlari menuju sudut tembok, tempat paku bumi gaib ditanam. Ia melihat aura merah darah memancar dari sana. Itu adalah buhul sihir. Sebuah bungkusan kain kafan berisi tanah kuburan dan paku berkarat. Rian memusatkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kanan. Bismillah, hancur lebur demi hukum Tuhan. Ia menghantamkan tangannya ke lantai keramik itu. Krak! Lantai meledak. Bungkusan kain kafan itu terpental keluar dan terbakar spontan dengan api berwarna biru. Seketika, Banaspati yang sedang bertarung dengan Sinta menjerit kesakitan. Tubuhnya yang terbuat dari api dan asap mulai terurai. Di tempat yang jauh, di gubuknya, Mbah Gento tiba-tiba memuntahkan darah segar. Dadanya serasa dihantam palu godam. Koneksi sihirnya putus paksa. Satu hancur, tinggal dua lagi, seru Rian. Pertarungan berlanjut semakin sengit. Dapur MBG itu kini menjadi medan perang astral. Panji-panji besar penyok dihantam kekuatan tak kasat mata. Atap seng bergemerentuk seolah mau lepas. Pak Harjo terus memperkuat benteng mentalnya, melindungi nyawa Rian dari serangan-serangan gaib jarak jauh yang dikirim Mbah Gento yang sedang sekarat namun nekat. Setelah hampir 1 jam pertarungan yang menguras fisik dan mental, Rian berhasil menemukan dan menghancurkan 2 buhul terakhir. Begitu buhul terakhir terbakar, suara "wung" dari blower yang tadi berputar terbalik, tiba-tiba berhenti total. Asap hitam yang memenuhi ruangan tersedot ke atas dan lenyap. Lampu-lampu yang berkedip kembali nyala dengan terang dan stabil. Hawa dingin menusuk berganti menjadi udara malam yang wajar. Rian jatuh terduduk, nafasnya memburu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di sampingnya, bayangan Sinta tersenyum anggun, lalu memudar, kembali masuk ke dalam sukma Rian untuk beristirahat. Pak Harjo membuka matanya. Wajahnya lelah namun puas. Sudah selesai. Akarnya sudah dicabut. Andi dan beberapa staf yang mengintip dari jauh berlari masuk. Mereka melihat dapur yang berantakan, namun tidak ada lagi rasa takut yang mencengkeram dada. Terima kasih Pak, terima kasih. Andi menangis, menyalami tangan Pak Harjo. Jangan berterima kasih dulu, tugas kita belum selesai, kata Pak Harjo sambil berdiri di bantu Rian. Antar kami ke rumah Pak Wibowo. Dan satu lagi, besok pagi panggil Pak Teguh kemari. Kita harus selesaikan ini dari manusianya juga. Rumah Pak Wibowo tampak suram meskipun itu adalah rumah mewah. Di kamar utama, Pak Wibowo terbaring lemah dengan infus terpasang. Wajahnya abu-abu, matanya cekung. Pak Harjo dan Rian masuk ke kamar itu. Aroma obat-obatan bercampur dengan sisa energi negatif. Pak Harjo mendekati ranjang. Ia meletakkan tangan kanannya di dahi Pak Wibowo dan tangan kirinya di perut pengusaha itu. Rian, bantu alirkan energi murni. Buang sisa racun gaib di perutnya, perintah Pak Harjo. Rian memegang kaki Pak Wibowo. Mereka berdua menyalurkan energi positif. Pak Wibowo mengejang sesaat, lalu terbatuk hebat. Ia memuntahkan gumpalan lendir hitam terakhir.
ke dalam baskom yang sudah disiapkan Andi. Setelah itu, nafasnya yang tadinya berat menjadi lega. Matanya yang sayu perlahan mendapatkan kembali cahayanya. Pak Wibowo menatap Pak Harjo dengan pandangan bingung dan lemah. Siapa? Saya Harjo. Andi yang meminta saya datang, jawab orang tua itu lembut. Pak Harjo menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Tatapannya tajam namun kebapaan. Pak Wibowo, sampai yang sudah sembuh dari gangguan gaibnya. Dukun yang menyerang Anda sudah lumpuh ilmunya. Tapi ingat satu hal, Pak Harjo mencondongkan tubuhnya. Semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada api pemicunya. Bapak membangun usaha, mencari rezeki, itu baik. Memberi makan orang miskin, itu mulia. Tapi Bapak melupakan adab bertetangga. Pak Wibowo terdiam. Rasa malu mulai menjalar. Bapak membangun tembok yang merampas hak tidur tetangga Bapak. Suara bising blower. Blower Bapak adalah teror bagi mereka setiap malam. Jauh sebelum teror hantu ini menyerang Bapak, doa orang yang terzolimi itu tembus ke langit, Pak. Dan kemarahan Pak Teguh adalah celah yang dimanfaatkan setan untuk masuk. Bapak boleh punya uang, boleh punya kekuasaan, tapi Bapak tidak bisa membeli ketenangan jika Bapak mencurinya dari orang lain. Air mata menetes dari sudut mata Pak Wibowo. Ia teringat wajah Pak Teguh yang memelas, meminta blowernya dipindahkan, yang kemudian berubah menjadi wajah penuh dendam. Ia sadar, kesombongannya lah yang hampir membunuhnya. Saya salah Pak Harjo. Saya angkuh, bisik Pak Wibowo parau. Besok temui Pak Teguh, minta maaf, dan pindahkan blower itu. Ganti kerugian mereka. Kalau Bapak lakukan itu, insya Allah usaha Bapak akan berkah dan aman selamanya. Tapi kalau Bapak ingkar, saya tidak menjamin makhluk-makhluk itu tidak akan kembali lagi. Mungkin tanpa perlu diundang dukun manapun. Pak Wibowo mengangguk lemah namun mantap. Saya janji besok pagi-pagi perintah pertama saya adalah memindahkan semua mesin itu. Seminggu kemudian, suasana pagi di belakang rumah Pak Teguh terasa berbeda. Hening, tidak ada lagi suara gemuruh mesin cat yang menyiksa. Tembok belakang rumah Pak Teguh sedang diperbaiki oleh tukang-tukang yang dibayar Pak Wibowo. Ex-house blower itu sudah dipindahkan jauh ke sisi timur, dilengkapi dengan peredam suara kualitas terbaik. Pak Teguh duduk di teras belakang, menyeruput kopi sambil menatap langit biru. Di tangannya ada surat perjanjian damai dan kompensasi yang layak dari Pak Wibowo. Pak Wibowo sendiri datang dengan kursi roda 2 hari lalu, menangis meminta langsung pada Pak Teguh. Dendam itu sudah luruh. Bahkan toh dikabarkan stroke mendadak di gubuknya. Teror di dapur MBG sudah hilang total, dan kini dapur itu kembali beroperasi penuh, memberi makan ribuan anak tanpa harus memakan kewarasan tetangganya. Di kejauhan, di atas motor yang melaju kembali ke Wonosobo, Rian mengemudi sambil tersenyum tipis. Kenapa senyum-senyum, Yan? Tanya Pak Harjo yang sedang memijat kakinya yang pegal. Tidak, Guru. Hanya senang melihat Sinta juga tersenyum. Sepertinya dia suka masakan rendang dapur MBK yang dibungkuskan adik tadi. Pak Harjo terkekeh. Jin kok doyan rendang? Aneh-aneh saja. Motor itu melaju menembus kabut, meninggalkan kota yang kini sedikit lebih damai, membawa serta kisah tentang bagaimana keangkuhan bisa mengundang petaka, dan bagaimana kerendahan hati adalah benteng terkuat melawan kegelapan. Jauh di lereng bukit, di gubuk reot yang dikenal sebagai Lembah Tengkorak, suasana mencekam justru baru saja dimulai. Mbah Gento yang kini tubuh sebelah kirinya lumpuh total akibat serangan balik spiritual saat pertarungan astral tempo hari, terbaring tak berdaya
di atas balai-balai bambunya yang kotor. Nafasnya tersengal-sengal, matanya melotot menatap langit-langit gubuk yang penuh sarang laba-laba. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Di sudut-sudut gelap gubuknya, bayangan-bayangan hitam mulai merayap keluar. Mereka adalah jin-jin perewangan yang selama ini ia pekerjakan. Ia beri makan darah, dan ia perintah untuk menyakiti orang. Kini, tuannya sudah lemah. Perjanjian telah dilanggar karena kegagalan tugas. Mereka datang bukan untuk melayani, tapi untuk menagih janji yang tertunda. Bagento hanya bisa mengerang saat bayangan itu mulai merayapi kakinya yang lumpuh, dingin dan menusuk tulang. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan tidak akan ada fajar yang menyingsing baginya. Karma tidak pernah salah alamat, dan bagi mereka yang bersekutu dengan kegelapan, akhir ceritanya selalu sama, dimangsa oleh kegelapan itu sendiri. Sementara itu, di dapur MBG yang kini hening, angin malam berembus lembut melewati ventilasi yang baru. Seorang penjaga malam yang sedang berkeliling sempat melihat sekilas bayangan putih berkelebat di dekat gudang penyimpanan. Ia menoleh kaget, namun tidak ada rasa takut, justru rasa aman yang ia rasakan. Di sana, samar-samar terlihat sosok wanita cantik berbusana keraton, Sinta, sedang berdiri melayang sesaat, memastikan tidak ada sisa-sisa energi jahat yang tertinggal sebelum akhirnya memudar menjadi butiran cahaya, kembali ke dimensi asalnya, meninggalkan dapur itu benar-benar bersih untuk memberi makan ribuan anak esok hari. Dan di rumah Pak Teguh, jam dinding kembali menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun kali ini tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Sinta kembali ke dapur MBG tersebut memanglah karena diberi perintah oleh Rian dan Pak Harjo. Jelas dia sangat semangat karena bisa menikmati aroma makanan yang sangat dia sukai. Ditambah lagi jika ada sosok yang masih berseliweran di sekitar sana, bisa untuk olahraga katanya. Sementara itu di loji Pak Harjo, Rian mencoba berdiskusi tentang kasus yang baru saja mereka selesaikan. Ternyata, kebencian yang didasari karena masalah sepele dapat juga membahayakan nyawa akibat keangkuhan yang ditimbulkan juga oleh keangkuhan dari barang yang sepele karena tidak mau rugi uang. Beberapa rupiah tidak sebanding dengan ancaman kehilangan nyawa dari gangguan yang dialami. Selesai. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga selesai di Tony FS. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.